hipnotis dengan hipnoterapi itu beda nggak sih? Nah, ini mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman juga, Mas ya. Apakah hipnotis itu bisa membongkar aib seseorang? Ini apakah bisa dipakai untuk atlet sih, Mas? Mungkin untuk mensugesti mereka lebih percaya diri. Wah, tangan kanan-kanannya. Nah, yakinlah bahwa tangan kanan Mas Denny ini sebagai seorang jawara, sebagai seorang atlet peraih medali emas, pasti semakin kuat dan sekarang semakin kuat. Tangannya semakin kuat dan semakin kuat. Lama-lama semakin kuat dan semakin kuat. Dan asal Anda tahu sekarang semakin tebal, gulingnya semakin tebal, dan sekarang tambah tebal. Sekarang buktikan bahwa semuanya kekuatan pikiran itu bisa mengalahkan segalanya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dulur-dulur sekalian. Jadi di kesempatan kali ini saya bersama Master Tony. Wah, sehat Mas ya? Alhamdulillah. Doa restu ya, sehat. Berkesempatan juga main ke rumah beliau. Jadi beliau ini adalah dulur saya, dulur S. Hatrate. Pengesahan tahun berapa Mas? 2021. 2021. Siap. Dan beliau ini Master Hipnotis ya. Selain Master Hipnotis, kecintaan beliau sama S. Hatrate ini, rumahnya ini, wah, didesain ala-ala S. Hatrate itu. Ada lambang di sini nih, kelihatan nggak? Lambang, pagernya pun bunga terate, ya. Jadi kita akan lihat di dalamnya, kita akan tanya-tanya apa sih hipnotis itu ya. Nah, di sini sudah ada praktek ya. Sudah ada izin prakteknya Mas ya? Iya, betul Mas. Jadi ada izin praktek. Namanya kita Wong SHT, orang SHT itu harus tahu aturan. Ya, harus tahu aturan. Jadi ya? Harus legal. Jadi menjalankan hipnoterapi, termasuk menjalankan sekolah hipnotis harus ada izinnya. Itu dari dinas kesehatan. Oke, siap. Kita masuk. Oke, monggo. Kita masuk lur. Wih, pagernya. Jadi senesa terapis. Oh, ini nih aturan nih. Ya. Tony Asmara hipnoterapis. Ya, praktek sesuai janji. Dan di bawahnya tetap ada ini gambar-gambar Hatrate, bunga terate ya. Silakan Mas. Masuk dulu. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Jadi ini tempat praktek. Ini tempat praktek Mas Denny, betul. Jadi kenapa kok tadi Mas Denny membaca, kenapa harus membaca janji dulu? Karena satu klien itu kalau mereka bermasalah, itu membutuhkan waktu antara 1,5 jam sampai 2 jam. Istilahnya kita dengan menggali permasalahan itu dengan istilah konseling. Setelah itu kita cari akar permasalahannya itu apa. Setelah kita cari sampai ke titik yang paling dalam, nah disitulah. Nyari masalahnya itu berarti itu yang lama. Itu yang paling lama. Kita harus cari benang merahnya sampai ketemu. Jadi baru diterapi dengan ditenangkan dirinya dulu seperti itu. Dan di sini kita banyak melihat sertifikat. Jadi bukan kaleng-kaleng beliau ya. Di sini ini. Ini dari sini sertifikat. Ini dari mana sih Mas? Sertifikat ini ada yang dari LKP ILSA. Jadi ini ada yang macam-macam kan. Kalau dalam menangani klien, soalnya semakin perkembangan zaman semakin maju, kompleksitas permasalahan mereka juga semakin bermacam-macam. Jadi nggak bisa kita selesaikan hanya dengan satu keilmuan saja. Jadi banyak banget sertifikatnya. Jadi ini yang pertama, ini tingkat dasar. Ini sertifikat dasar. Ahli hipnotis, kemudian naik lagi menjadi hipnoterapi, yang ketiga master, yang keempat, 4 tingkatan ini CI, jadi instruktur. Oke, jadi berarti sudah instruktur kita. Yang paling rendah itu adalah hipnotis. Ahli hipnotisnya. Baru hipnoterapi. Baru hipnoterapi, Terus? Kemudian naik ke master hipnotis. Master hipnotis. Yang keempat levelnya ini yang tertinggi yaitu instruktur. Instruktur. Iya, betul sekali CI, certified instruktur. Master itu bukan asal nyebut aja ya, harus ada sertifikat. Iya, dan mencari ini pun juga harus dibuktikan dengan tindakan, dengan video, ada tesnya juga. Apalagi kalau diakui negara harus tes dulu, namanya BNSP. Ini tisunya aja ini loh. Hatrate. Ini bunganya. Bunganya ini dari Jatila. Ini termasuk bunga-bunga ini, begitu cinta saya dengan bunga. Iya, ya, saya baru lihat semuanya ala-ala terate semua. Dan di sini ada sertifikat lagi nih. Iya. Sertifikat apa Mas? Ini sebagai profesional hipnoterapi. Kemudian ada yang instruktur. Ini statement analisis. Jadi instruktur itu yang ini ya? Yang gurunya.
Iya, trainer Oke. goalnya. Siap. Ini ada dari statement analisis. Jadi orang itu bohong apa enggak, kita bisa lihat. Kalau ini juga ada metafisik saja. Oh, jadi bisa ngelihat dari tata cara dia orang ini iya, berbohong atau tidak. bohong apa enggak gitu. Termasuk dalam pengungkapan satu kasus. Jadi bukan tersangkanya yang kita lakukan tindakan hipnosis, tapi saksinya. Jadi kalau tersangkanya kita tidak bisa mempertanggungjawabkan, tapi kalau saksi itu sangat membantu. Nah, untuk mengingat, oke. gitu. Termasuk apa dilengkapi dengan metafisika dan macam-macam dalam menyelesaikan permasalahan harus banyak disiplin ilmu, termasuk kartu tarot psikologis, itu harus sesuai SOP. Siap. Tapi ada yang menarik ketika aku melihat pakaian beliau. Ini ada apa ini? Nah, Oh ini baik. Ya. Kalau ini dari perkumpulan kami. Oh, pin ya dia. Kalau misal di pencaksilat namanya IPSI. Kalau IPSI itu ada yang dari Esa Terate, ada yang dari Pagar Nusa, Ini Tapak Suci, induk Persadiri. organisasinya. Betul, induk organisasinya ini namanya PKHI Perkumpulan. PKHI, oke. Nah, kemudian kalau ini logo kita, logo hipnoterapi. Nah, kalau yang ini logo apa itu namanya? Instrukturnya. Oke. Iya. Siap. Kita lanjut. Ini kursi buat apa? Ini kursi untuk terapi, Mas. Kursi buat Jadi, terapi. seseorang ketika seseorang Nyaman ya. wah nyaman sekali. Jadi seseorang itu ketika kondisi rileks, dia akan mudah sekali menerima sugesti atau pengarahan. Coba kalau Mas Denny Berisik gitu ya? Iya, Nggak bisa. kondisi psikisnya itu sedang tegang. Dikasih tahu bisa. model apapun tidak akan pernah bisa masuk. Mantul, Tapi ya. kalau dia tenang, kondisi benar-benar rileks, dia pasti menerima sebuah sugesti gitu. Nah, Oke. jadi kita mengarahkan klien itu untuk tenang dulu. Nah, Keren. gitu. Keren. Oke, kita lanjut. Ini foto-foto di sini ya. Nah, Ala-ala ini Satrate, satu bukan? keluarga, alhamdulillah kita satu keluarga. Jadi Esa beliau ini Terate. keluarga Iya. Satrate nih, ya. Satu keluarga Satrate semua. Insya Allah istri saya Istri ya? tahun ini insya Allah disahkan. Mohon doa restunya dulur-dulur ya. Lengkap. Harus lengkap. Harus lengkap, Mas. Masya Allah. Kasihan tinggal istri saya. Alhamdulillah tahun ini insya Allah disahkan jadi saudara kita. Oke. Dan di sini apa nih kok banyak? Oh banyak gitu. mic? Jadi apa? Earphone, mic. kalau saya untuk memperkuat fokus klien, jadi klien itu biar tidak terganggu dengan suara luar, klien saya berikan kayak gini. Nanti untuk mendengar fungsinya apa? Mendengar suara sugestif dan juga di situ ada suara nanti gelombang-gelombang musik yang mempengaruhi otak. Musiknya ini tenang gitu ya? Ini Iya, mendengar untuk juga tenang. nih. Iya. Nanti Mas Denny harus bisa merasakan. Wah, Siap. Oh, berarti aku akan diterapi harus, ya dia? iya. Sekali-kali bukan orang yang bermasalah loh. Sebenarnya orang yang perlu datang ke hipnoterapis atau ke konselor itu bukan hanya bermasalah, tapi orang sehat pun perlu. Orang sehat pun perlu? Orang sehat pun perlu. Oke. Terkadang apalagi semakin majunya zaman, tekanan hidup, wah, ada aja. Jadi itulah yang mengganggu kehidupan sebenarnya. Siap. Dan satu lagi Mas, kesehatan dan penyakit itu sebenarnya berawal dari pikiran. Kalau pikirannya tenang, sehat, insya Allah fisiknya juga jadi sehat. Tapi kalau sebaliknya, kalau pikirannya sedang bermasalah, sedang emosi, pasti nanti mengarahnya ke penyakit secara fisik. Seperti itu. Oke, siap. Ini banyak buku-buku ya? Ini buku-buku Alhamdulillah. Ini ada yang buku hipnotis juga, tentang kesehatan mental. Berarti kemudian panjenengannya hobi baca ya? lumayan sih. Tapi kadang-kadang juga enggak juga. Kadang-kadang beli ini aja, beli masih plastikan juga. Beli sampai habis sudah capek. Berarti lebih ke koleksi seperti Untuk itu. koleksi ya. Kalau ada waktu sambil nunggu klien sesi selanjutnya baru kita Menyelesaikan siap. Termasuk ya itu tadi termasuk buku-buku untuk keesaan. Ya, kita harus menambah lah keilmuan kita, jangan hanya berhenti di sini saja, harus menambah terus ilmu kita. Karena kita punya adik, nanti kalau adiknya kita tanya sama kita, kalau kita nggak bisa jawab kan gimana? Siap. Nah ini ada keris ini keris dari mana Mas? Kalau keris ini merupakan falsafah Jawa ya. Kalau orang Jawa mungkin kalau Mas Denny kalau Sumatera itu identik dengan mungkin kerambitnya ya. Nah, kalau orang Jawa kan pasti identiknya dengan keris. Tapi ya sekedar koleksi aja. Ini sekedar koleksi aja. Ini merupakan keris kamardikan kok. Jadi keris kamardikan itu dibuat setelah
kemerdekaan Indonesia. Jadi era-era baru deh. Nah, alhamdulillah ini juga karena berkat S1 Ratu juga saya dapat panggilan dari Keraton Surakarta untuk diberi ganjaran ini. Jadi dapat dari keraton juga. iya, jadi sebagai Berarti namanya nambah dong. nambah. Jadi Kanjeng Raden Tumenggung Lukman Fatoni Wah. Setyapuro. Luar biasa. Iya. Ini jabatannya Bupati Anom ya, Bupati Keraton Anom. Surakarta kayak Siap, gini. Injih, alhamdulillah. Tapi Ya, ada batu akik juga loh di sini loh. saya suka sama kayak Mas Juni. Ya, ini Mas Juni juga batu, saya juga Hobi ya. hobi. Orang Cowok banget ya kan. Siap. Nah, aku ada pertanyaan ini, Mas. Oke, gimana Mas? Jadi hipnotis dengan Oke. hipnoterapi itu beda nggak sih? Hipnoterapi itu adalah suatu terapi berbasis hipnotis. Oke, Iya, jadi sebenarnya ya pengobatan psikis menggunakan hipnotis. keilmuan hipnotis. Nah, Oh, seperti berarti jadi bisa dikatakan sama. bisa dikatakan sama, cuman kalau hipnotis kan biasanya luas. Ada yang nanti bisa untuk stage hipnotis di panggung-panggung untuk hiburan, terus kemudian di jalanan seperti Mas Romi Rafael, Uya Kuya, seperti itu. Ya. Siap, Tapi kalau hipnoterapi, ya khusus untuk terapi-terapi kayak gini, kemudian untuk pendampingan program diet. Oh bisa. Oh bisa pendampingan Wah, aku program. harus nih, Mas. Harus ya, biar ini tambah keren lagi. Siap. Terus kemudian juga untuk pendampingan olahraga juga. Ini. Siap. Oke. Nah, hipnotis ini apakah bisa dipakai untuk atlet sih, Mas? Mungkin untuk mensugesti mereka lebih percaya diri. Wah, keren pertanyaan yang luar biasa. Karena kan saya sebagai seorang pelatih, Siap. mungkin bisa bermanfaat juga ini untuk Siap. atlet-atlet saya. Siap. Nah, ini hipnotik apakah bisa dipakai untuk kepentingan olahraga? Jawabannya sangat bisa, 1000% bisa. Sangat bisa. Alhamdulillah kebetulan beberapa saat lalu klien kami yang kami dampingi itu dari cabang karate. Oh, karate Iya, ada di sini. karate kita dampingi yang cewek juara 2 tingkat provinsi, Wow. yang cowok juara 3 provinsi. Kebetulan ini kakak adik, jadi saya dampingi yang cewek juara 2 provinsi, yang cowok juara 3 provinsi. Kok beda kelas gitu. Jadi mereka berdua membawa nama Nganjuk di tingkat provinsi, alhamdulillah. Jadi kita dampingi, kemudian kita konseling, kita tingkatkan bagaimana sih apa yang dia dapatkan ketika dia berhasil mengalahkan lawannya. Kemudian kita berikan sugestif bagaimana ketika semangatnya sudah mulai ngedrop, apa yang harus dilakukan, yaitu dengan memanggil alam bawah sadarnya, biar tenaganya muncul kembali. Berarti Ya. mensugesti dan memotivasi. Motivasi dan sugesti sama seperti yang di timnas sepak bola itu kan ada Oke. mesti ada motivatornya. Nah, seperti itu sistem kerjanya. Jadi kita dampingi 3 hari menjelang tanding dan 1 hari menjelang tanding kita Iya. dampingi. Oke. Hasilnya insya Allah pasti terbaik. Bagus itu. banget ya. Bagus, iya. Siap. Nah, ini mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman juga, Mas ya. Apakah hipnotis itu bisa membongkar aib seseorang? Untuk membongkar aib ini bisa dikatakan ada yang 90% itu, mohon maaf kayak yang di TV itu ya, Iya. itu Kan bisa di TV kan dikatakan banyak. itu bisa dikatakan settingan. Settingan. Ya, kalau yang betul bahwa untuk membongkar ini yang digunakan itu adalah saksinya, Mas Jin. Yang hipnoforensik itu bekerjanya pada saksi. Jadi saksi kita panggil, kita tenangkan, kita buat dirinya semakin menyadari alam bawah sadarnya, kemudian dengan dia rileks santai, dia akan mengingat kejadiannya, memutar kembali, memori-memorinya segar kembali, mulai ciri-cirinya tersangka seperti apa, kejadian seperti apa, dia akan mengucapkan dengan mudah seperti itu. Itu yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau yang tersangka kita tidak bisa mempertanggungjawabkan. Nah, karena kemungkinan saja dia bisa ngeblok. Paham. Jadi kalau saksi dia ditenangkan untuk mengingat dengan indah, mengingat dengan kuat apa-apa yang telah dia dengar, apa yang telah Saksi dia ya. lihat, saksi. Berarti Jadi, kalau untuk orang itu dia tuh nggak akan bisa membongkar aib dia sendiri tidak ya. bisa. Ngeblok pasti ya. Pasti ngeblok karena Oke. namanya manusia pasti mempunyai sisi fitrahnya kan. Jadi siapa sih yang mau aibnya terbongkar? Siapapun, seburuk apapun orang, pasti dia ingin terlihat baik di mata siapapun. Oke. Nah, Jadi gitu, kan Mas karena Jin. orang-orang ini kan ketika dihipnotis ini pada iya, ketakutan, pada Mas. ketakutan, iya. Nanti aib aku Betul, bongkar betul. semua seperti Betul, itu. Mas Denny. Tapi ternyata tidak ya. Oh tidak, saya alhamdulillah dengan Mas Denny
berkenan rawuh di gubuk kami yang sederhana ini, kita bisa memberikan edukasi-edukasi Iya, yang luar betul, biasa betul. ke masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu takut dengan yang nama hipnotis. Hipnotis. Dan hipnotis atau mungkin dalam bahasa lain dalam konotasi negatifnya berupa gendam, itu bisa kok dihindari itu. Bisa Ada dihindari. beberapa tips. Hmm. Yang pertama, dimanapun berada, Anda harus tetap fokus, Anda harus tetap menjaga kesadaran, dan harus tetap tenang. Fokus, sadari, dan tetap tenang. Ini, jadi makanya kalau wong Jawa pernah ada kata-kata ojo kagetan, ojo gumunan, ojo aleman. Nah, pernah mungkin Mas Denny pernah dengar seperti itu, nah. Iya. Jadi kondisi Malah apapun, di kata-kata Esatrati sering juga. iya, betul. Jadi hipnotis itu bisa masuk gendam, bisa masuk ketika orang itu kaget dan ketika orang itu bingung. Oke. Jadi dimanapun berada harus tetap tenang, harus tetap menjaga kesadaran. Makanya ketika orang hipnotis itu dikagetkan ya. Kagetkan dulu, Gitu ya? iya betul. Nah, itu kalau untuk negatif ya seperti itu, sama dengan kerambit. Kerambit itu kan biasa bermata dua. Iya. Kalau kita bisa memakai kerambit itu alat untuk pertahanan diri, untuk hal yang positif, itu bagus. Tapi kalau digunakan salah jalan, ya akhirnya bisa mengenai diri kita sendiri. Oke. Ya, tergantung ilmu, sama kayak pencak silat pun. Kalau kita gunakan untuk kebaikan, ya kebaikan yang kita dapat insya Allah Siap. berkah. Tapi kalau kita salah gunakan, ya karma buruk yang akan menimpa kita sendiri nantinya. Gitu. Jadi ya dapat saya simpulkan, jadi teman-teman nggak usah takut dengan hipnotis. Tidak usah takut. Dia tidak membuka aib kita, bahkan yang aura-aura baik aja maksudnya. Insya Allah aura-aura baik saja. Bahkan untuk hipnotik itu bisa dipakai untuk merubah kondisi sifat seseorang. Dalam 3 kali 7 hari, 3 minggu, itu bisa merubah seseorang Karakter ketika jeleknya. karakter jeleknya bisa menjadi baik ketika subjek yang ini tidur, namanya hypnosleep, yaitu menghipnotis orang ketika tidur. Banyak berarti ya. Iya. Oh bisa dari tidur tuh dihipnotis Bisa. Ada tekniknya nanti. Kalau Mas Denny ada waktu yang panjang, sekalian Mbak Wewe main ke Jawa, Siap, saya insya Allah. ajari. Insya Allah, insya Allah. Nanti Abang biar tambah pinter, Siap. Bang Azil ya. Ya, Bang, siap. ya, Bang Azil biar tambah pinter, tambah keren, ya, tambah cerdas ya. Oke, nah jadi kalau orang-orang mau datang sini itu tepatnya di mana, Mas? Baik. Saya praktiknya di rumah di Perumnas Candirejo, Mas. Perumnas Candirejo Megah, Blok I nomor 13 Nganjuk. Nganjukin pastinya. Betul. Tapi ya itu harus buat janji dulu. Karena seperti yang saya katakan tadi, karena satu klien itu memerlukan waktu yang panjang durasinya. Iya. Dari 1 jam sampai 2 jam. Satu klien. Siap. Oke, ini apakah di sini itu hanya terapi saja ataukah ada mungkin orang mau belajar bisa di sini? Oh iya. Di sini kebanyakan orang juga privat. Privat, Istilahnya berarti ada yang sekolah privat ya. Jadi tidak seperti yang orang bayangkan sekolah hipnotis itu berapa lama. Di tempat kami insya Allah mulai jam 9 pagi sampai jam 3 sore Bisa. sudah bisa. Satu hari bisa. Satu hari bisa. Semakin sering berlatih, semakin cepat menguasainya. Yang pasti percaya diri ya. Harus percaya diri. Karena orang yang berani menghipnotis harus berani mengalahkan dirinya sendiri dulu. Kalau orangnya ngomongnya belak-beleku, kalau orangnya nggak pede, Nggak bisa. nggak usah belajar Oke, itu. Harus menguatkan diri dulu. Nah, Pertanyaan terakhir saya, Mas. iya. Kenapa harus hipnoterapi? Karena dengan hipnoterapi kita bisa merubah sesuatu yang negatif menjadi lebih positif, dan dengan hipnotis segala yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, tentu dengan izin dan ridho Tuhan. Nah, kita buktikan hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Jadi mungkin nanti bisa di sensor di blur. Mas Denny sekarang angkat tangan kanan-kanannya. Nah, yakinlah bahwa tangan kanan Mas Denny ini sebagai seorang jawara, sebagai seorang atlet peraih medali emas, pasti semakin kuat dan sekarang semakin kuat. Tangannya semakin kuat dan semakin kuat. Lama-lama semakin kuat dan semakin kuat. Dan asal Anda tahu sekarang semakin tebal, kulitnya semakin tebal, dan sekarang tambah tebal. Sekarang buktikan bahwa semuanya kekuatan pikiran itu bisa mengalahkan segalanya. Ya, sini tenang. Dan sekarang kulit
daging yang ada di tubuh Mas Denny normal kembali seperti semula, lemas seperti biasa, kembali normal seperti biasa, kembali normal dan sehat seperti biasa, bahkan semakin sehat, semakin sehat. Dan sekarang Mas Denny kembali seperti Mas Denny yang normal, Denny suaminya Mbak Wiwi. normal kembali, normal. Siap, terima kasih. Oke, berarti setelah ini kita akan terapi Mas ya? Iya, kita akan terapi. Oke, siap Mas Tony, terima kasih atas Iya. waktunya ya dan edukasinya. Hari ini aku merasa tercerahkan Mas. Siap. Jadi selama ini kita berpikiran kalau hipnotis itu adalah hal-hal yang jelek ya. Iya, Apalagi betul. kadang di TV ini merusak banget ya. Merusak nama justru dari praktisi malah merusak profesinya sendiri Merusak dengan seperti profesinya ini. ya. Iya. Padahal hipnotis itu sangat bagus sekali ya Sangat fungsinya. bagus, Oke, iya. terima kasih Mas. Terima kasih, Kita Mas akan Denny. diterapi dulu. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.